Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safiatul Ukram dengan NIM 230202122. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bab 1 dan bab 2 pada mata kuliah Taqwim At-Tarbawi Al-Lughawi. Baik, tanpa memperpanjang, langsung kita jelaskan bab 1, yaitu pengertian dan istilah takwim atau evaluasi, pengukuran dan tes. Baik, apa itu pengertian takwim atau evaluasi? Takwim itu adalah suatu proses, bukan suatu hasil. Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah kualitas sesuatu, baik yang menyangkut tentang nilai atau arti. Kemudian pengukuran. Pengukuran itu adalah suatu proses atau kegiatan untuk menentukan kuantitas sesuatu dalam proses pengukuran. Tentu guru harus menggunakan alat ukur, tes atau non-tes. Dalam bidang pendidikan, psikologi, kegiatan pengukuran biasanya menggunakan tes. Kemudian tes. Tes adalah suatu alat yang berisi serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau soal-soal yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur suatu aspek perilaku tertentu. Kemudian bab 2. Pada bab 2 ini kita akan menjelaskan tentang konsep-konsep pokok evaluasi pembelajaran. Dalam konsep-konsep pokok evaluasi pembelajaran, kita akan menjelaskan tentang fungsi evaluasi, tujuan evaluasi, objek evaluasi, jenis evaluasi, prinsip evaluasi, dan yang terakhir yaitu prosedur evaluasi. Baik, langsung saja. Fungsi evaluasi. Secara psikologis, peserta didik selalu butuh untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dalam pembelajaran, mereka perlu mengetahui prestasi belajarnya sehingga ia merasakan kepuasan dan ketenangan. Untuk itu, guru perlu melakukan evaluasi pembelajaran termasuk penilaian prestasi belajar peserta didik. Sedangkan secara sosiologis, evaluasi berfungsi untuk mengetahui apakah peserta didik sudah cukup mampu untuk terjun ke masyarakat. Mampu dalam arti bahwa peserta didik dapat berkomunikasi dan beradaptasi terhadap seluruh lapisan masyarakat dengan segala karakteristiknya. Evaluasi berfungsi untuk mengetahui kedudukan peserta dalam kelompok, apakah dia termasuk anak yang pandai, sedang atau kurang pandai. Kemudian tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran, baik yang menyangkut tentang tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan maupun sistem penilaian itu sendiri. Ada dua cara yang dapat ditempuh guru untuk merumuskan tujuan evaluasi yang bersifat khusus. Yang pertama, melakukan perincian ruang lingkup evaluasi berhubungan dengan luas pengetahuan sesuai dengan silabus mata pelajaran. Kemudian yang kedua, melakukan perincian proses mental yang akan dievaluasi berhubungan dengan jenjang pengetahuan. Kemudian objek evaluasi pendidikan. Aspek-aspek tentang berfikir termasuk di dalamnya ingatan pemikiran logis, prinsip-prinsip pengerjaan dan sebagainya. Kemudian perasaan sosial termasuk di dalamnya cara bergaul, cara menghadapi dan berpartisipasi dalam kenyataan sosial dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, keyakinan sosial dan kewarganegaraan menyangkut pandangan hidupnya terhadap masalah-masalah sosial, politik dan ekonomi. Kemudian jenis evaluasi. Jenis evaluasi sebagai suatu program evaluasi pembelajaran dibagi menjadi 4 jenis, yaitu evaluasi perencanaan dan pengembangan, kemudian evaluasi monitoring, kemudian evaluasi dampak, dan kemudian yang terakhir evaluasi efisiensi. Prinsip-prinsip umum evaluasi yaitu kontinuitas. Apa itu? Evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. Hasil evaluasi yang diperoleh pada suatu waktu harus senantiasa dihubungkan dengan hasil-hasil pada waktu sebelumnya, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan berarti tentang perkembangan peserta didik. Kemudian adil dan objektif. Maksudnya dalam melaksanakan evaluasi, guru harus berlaku adil tanpa pilih kasih. Kemudian komprehensif. Dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, guru harus mengambil suatu objek
itu sebagai bahan evaluasi. Yang terakhir, praktis, mengandung arti mudah digunakan baik oleh guru itu sendiri yang menyusun alat evaluasi maupun orang lain yang akan menggunakan alat tersebut. Yang terakhir adalah prosedur evaluasi. Perencanaan evaluasi yang meliputi analisa kebutuhan, merumuskan tujuan evaluasi, uji coba dan analisis, dan merevisi. Kemudian pelaksanaan evaluasi dan monitoring. Setelah itu pengolahan data dan analisis. Kemudian pelaporan hasil evaluasi, dan yang terakhir adalah pemanfaatan hasil evaluasi. Demikianlah penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.